Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini edisi belajar di rumah, yaitu materi pembahasan IPA SMP kelas 7 semester 1 tentang bab 2 ya, sekarang bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Yang akan kita bahas yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup oleh saya Denny Wahyudiarto. Oke. Makhluk hidup itu ada tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan yang dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri yang banyak sekali, tetapi saya di sini saya jelaskan hanya 8 ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk dikatakan sebagai makhluk hidup atau benda hidup. 1. Dia bernafas. Yang kedua, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi, dan yang kedelapan yaitu mengeluarkan sisa atau ekskresi. Itu 8 ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas. Oke, pembahasan yang pertama tentang bernafas. Apa sih bernafas itu? Bernafas adalah kegiatan yang tanpa kita sadari sehari-hari, berlangsung berulang-ulang sampai kita masih hidup gitu kan ya. Menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 serta uap air atau H2O yang gunanya untuk apa? Bernafas itu untuk oksidasi atau pemecahan makanan sehingga menghasilkan energi di dalam tubuh kita. Nah, apa buktinya kita saat bernafas mengeluarkan uap air? Contoh nyata gini ya. Kita setelah mandi di kamar mandi ada kaca. Kemudian kita menghembuskan nafas di depan kaca tersebut. Akan tampak kaca tersebut menjadi buram. Nah, itu contoh bahwa saat kita bernafas kita mengeluarkan uap air. Nah, alat pernafasan berbagai makhluk hidup berbeda-beda. Tumbuhan, dia mengambil gas melalui mulut daun atau stomata dan lentisel. Sedangkan manusia, jenis mamalia, yaitu hewan yang menyusui, kemudian reptil, buaya gitu ya. Aves, jenis burung, amfibi, hewan katak misal contohnya, itu bernafas dengan paru-paru. Sedangkan berudu dan ikan, dia bernafas dengan insang. Dan serangga bernafas dengan trakea. Jelas ya anak-anak? Lanjut. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Jadi semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk apa? Menghasilkan energi, kemudian mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pertumbuhan pembangun tubuh, dan mengatur proses dalam tubuh lainnya. Itu tujuan dari kita makan dan minum. Nah, manusia dan hewan ini memperoleh makanan dari makhluk hidup lain yang disebut heterotrof atau sebagai konsumen. Sedangkan tumbuhan dia mampu membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Nah, makanya tumbuhan disebut sebagai produsen atau autotrof karena mampu membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Bagaimana sih prosesnya? Dalam rumus kimia dirumuskan bahwa proses fotosintesis seperti ini. 6H2O ditambah dengan 6CO2 karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari serta zat klorofil yang ada di dalam daun, dia akan menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa dan 6O2 oksigen. Itu hasil dari fotosintesis, yang mana glukosa sebagai makanannya tumbuhan dan oksigen dihembuskan oleh tumbuhan sebagai udara atau alat sebagai udara pernafasan yang digunakan oleh manusia dan hewan. Jelas ya? Kita ke ciri-ciri yang ketiga yaitu bergerak. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut, ada tumbuhan yang bergerak dan hewan yang bergerak. Nah, gerak adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam ataupun dari luar tubuh. Itu dinamakan gerak. Nah, gerakan manusia dan hewan umumnya dapat kita lihat jelas karena
mereka memiliki otot dan alat gerak khusus. Jelas sekali mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi tumbuhan itu tidak mengalami perubahan tempat dan tidak terlihat jelas. Dia posisinya tetap di situ, tetapi ada yang bergerak. Nah, dapat diamati seperti gerak batangnya ke arah matahari seperti gambar yang ada di video ini ya. Bunga anggrek yang batangnya menuju ke sumber cahaya. Kemudian contoh lagi, putri malu yang kita sentuh akan bergerak. Itu termasuk contoh bahwa tumbuhan bergerak. Jadi tidak hanya berjalan tidak berjalan seperti manusia dan hewan. Tumbuhan bergerak, batangnya bergerak, daunnya seperti itu, bukan bergerak tertiup angin loh ya, karena bergerak karena adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar. Oke, lanjut ke ciri-ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Ini berbeda ya. Tumbuh adalah proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Nah, jika berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan suatu kematangan organ sehingga berfungsi. Tumbuh dan berkembang ini satu kesatuan tetapi berbeda makna. Jika tumbuh mulai kita dari bayi ya, dari bayi kemudian menjadi dewasa. Ini namanya tumbuh. Badan kita semakin tinggi, badan kita semakin besar dan lebar. Ya, itu tumbuh. Bagaimana dengan berkembang? Berkembang itu kemampuan kita. Ya, misal kita dari TK belajar membaca, belum bisa membaca, akhirnya bisa membaca, itu berkembang. Belum bisa memilih warna, kita menggunakan mata kita saat dewasa, saat berusia 7-8 tahun kita paham. Saat SD TK gitu ya, kita paham benda-benda ini berwarna apa dan kegunaannya apa, itu namanya berkembang. Atau contoh pada hewan, burung, dia tumbuh besar, tumbuh menjadi besar. Berkembangnya bagaimana? Dia mampu menggunakan organ sayapnya untuk terbang dengan berlatih. Itu namanya berkembang. Kalau tumbuh, dia hanya bertambah besar dan bertambah tinggi. Berkembang, kemampuannya bisa dipelajari. Seperti itu ya anak-anak, jelas ya. Terus lanjut kita ke ciri-ciri yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Apa sih itu? Yaitu cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Itu tujuan yang utama dari reproduksi, untuk menghasilkan keturunan atau anak agar jenisnya tidak punah. Nah, reproduksi ini bermacam-macam. Kalau hewan ada yang bertelur, melahirkan atau beranak dan bertelur. Nah, ya kan, seperti itu. Kalau tumbuhan berbagai macam jenisnya. Ada yang umbi lapis, ada yang perkawinan silang dari antar bunga melalui benang sari dan putik dan lain sebagainya. Nah, cara perkembangbiak makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam. Ada perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual atau vegetatif. Contohnya apa? Perkembangbiakan yang tidak dilakukan dengan peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel ovum. Atau dalam tumbuhan tidak ada perleburan antara benang sari dan putik. Jadi tiba-tiba langsung tumbuh anaknya atau muncul anaknya. Contohnya apa? Bakteri. Dia tidak melakukan perkawinan tetapi dia membelah diri, menghasilkan individu baru, menghasilkan anak dengan cara membelah diri tanpa proses perkawinan. Contoh pada tumbuhan, pisang ya, setelah berbuah dia tidak menghasilkan biji dan lain sebagainya, tetapi dia munculkan tunas dari dalam akarnya. Itu perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin. Nah, sedangkan perkembangbiakan yang kedua yaitu secara kawin, seksual ataupun generatif. Contohnya apa? Yaitu peleburan dua sel sperma dan sel ovum yang saling bertemu sehingga menghasilkan anak. Nah, atau penyerbukan dari benang sari ke putik, benang sari yang jatuh di kepala putik sehingga menghasilkan buah dan bijinya kemudian ditanam di dalam tanah, tumbuh. Nah, itu dinamakan perkembangbiakan secara kawin. Jelas ya?
Kita masuk yang keenam, iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Pada manusia dan hewan sudah dilengkapi alat indera, sedangkan tumbuhan tidak. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Dengan cara kita amati dan kita beri rangsangan. Nah, alat indera pada manusia sudah jelas ya, ada kulit, lidah, kemudian mata dan lain sebagainya yang bisa kita lihat cara terkena rangsangannya. Misalnya kita terkena rangsangan berupa panas, kita refleks akan menghindar dari panas itu atau menjerit atau berlari dari arah panas itu. Nah, itu peka terhadap rangsang. Nah, bentuk rangsangan apa saja? Dapat berupa sentuhan, suhu, bahan kimia, cahaya, suara, dan bau. Nah, contoh untuk tumbuhan yang melakukan iritabilitas itu daun putri malu. Jika kita beri rangsangan sentuhan, dia akan menutup daunnya seperti pada gambar yang ada pada video ini ya anak-anak. Oke, jelas. Kita masuk ke ciri-ciri yang ketujuh, yaitu adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi makhluk hidup itu mampu beradaptasi di mana dia akan tinggal. Misalnya di tempat salju. Kalau manusia hawa dingin pakai jaket yang tebal, membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Di daerah padang pasir bagaimana kita beradaptasinya sesuai tempat dan kondisi yang kita tempati. Nah, adaptasi itu ada 3 macam. Ini adaptasi pada hewan dan tumbuhan ya anak-anak. Yang pertama, adaptasi morfologi, dicontohkan oleh gambar yang pertama, yaitu bentuk paruh burung yang berbeda-beda sesuai makanan burung tersebut. Kalau elang runcing, kalau burung pipit karena makanannya biji-bijian kecil, burungnya paruhnya seperti itu ya. Berbeda lagi dengan bebek dan lain sebagainya. Itu adaptasi morfologi, jenisnya sama burung tapi berbeda paruhnya karena manfaat dari paruhnya berbeda-beda. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi yang organ-organ tubuhnya disesuaikan untuk tempat tinggalnya. Misalnya, unta memiliki punuk. Tujuannya untuk apa? Menyimpan cadangan makanan atau lemak ya, sebagai cadangan makanan saat di gurun pasir. Dia tidak terdapat banyak makanan, sehingga dia menyimpan cadangan makanannya di dalam punuknya. Jadi jika dia kekurangan makanan, dia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makan dan minum. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu perubahan tubuh kita terhadap lingkungan. Contohnya kadal seperti yang ada di gambar ini, bentuknya menyerupai daun yang kering. Dia bisa bersembunyi. Tujuannya untuk apa? Agar dia tidak ditangkap oleh pemangsa dan dijadikan makanan. Atau contoh lain, bunglon yang memiliki kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai yang dia hinggapi. Jadi berwarna hijau dia bisa jadi warna hijau, coklat bisa jadi warna coklat, dan seterusnya. Itu kemampuan adaptasi dari makhluk hidup. Kita masuk ke ciri-ciri yang terakhir dari makhluk hidup, yaitu mengeluarkan zat sisa atau dalam ilmu biologi disebut ekskresi, yaitu membuang zat sisa hasil proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi dalam tubuh manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan itu ada zat-zat yang sudah kita pakai tetapi tidak kita gunakan kembali atau disebut zat sisa. Nah, kita buang zat sisa tersebut. Nah, ya, contohnya apa zat sisa tersebut? Kalau pada manusia dan hewan bisa berupa keringat, urin atau air kencing, empedu, CO2 atau karbon dioksida, dan uap air. Itu dikeluarkan saat pernafasan. Nah, sedangkan pada tumbuhan biasanya berupa CO2 dan uap air. Jelas ya? Dan organ-organ pengeluaran manusia antara lain paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin atau kencing, kulit mengeluarkan keringat
karena tidak terpakai. Hati mengeluarkan empedu, itu zat sisa yang dikeluarkan oleh manusia. Sedangkan pada tumbuhan dia keluarkan lewat mana? Lewat stomata atau mulut, daun dan permukaan batang. Ya, jelas sekali ya. Jadi pembahasan kita kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas. Semoga bermanfaat tayangan video ini. Jadi selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.